dan Cedera itu sangat berpengaruh gitu kan penampilan bagi para pemain elit dunia gitu kan, apalagi melihat kejuaraan dunia yang sebentar lagi, sebenarnya sih sebentar lagi kan, nggak lama gitu kan. Kenapa itu? Halo, selamat siang bola supporter semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein dan Delia. Kita pada siang hari ini akan bincang-bincang santai, membahas beberapa pemain cedera dari awal tahun hingga sekarang ya. Karena kan kita tahu kompetisi bulu tangkis sudah bergulir secara normal kembali, dan juga para pemain juga bertarung sengit untuk menghadapi nanti turnamen bergengsi kejuaraan dunia pada bulan Agustus di Jepang ya. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu nih. Mungkin bisa Mbak Dia jelaskan nih, kira-kira pemain-pemain yang saat ini mengalami kendala gitu pada bagian tubuhnya nih siapa aja nih Mbak? Sekarang kan turnamen udah mulai padat nih, beruntun gitu setelah COVID-19 sudah mulai melandai. Kalau kemarin yang baru-baru aja nih yang baru kita lihat langsung tuh Yeremia cedera ACL robek. Memang pemulihannya kan sekitar 3-6 bulan. Padahal sayang banget ya, makanya dia performnya lagi naik gitu. Cuman memang daripada memaksakan melanjutkan tapi akhirnya jadi parah sampai perlu operasi, jadi ya memang gak usah dilanjutkan. Jadi ya paling nggak sampai akhir tahun ya kita harus rela nggak ada penampilan dari Yere ya. Tapi yang terbaru memang kalau kita ngomongin ganda putra nih yang lagi dekat, terus ganda putra kayak terhantam badai cedera gitu kan. Pertama sih memang dari Marcus kan yang cedera yang itu setelah waktu tahun kemarin kan mereka sempat beruntun tuh di Indonesia ya, Indonesia Master, Indonesia Open, terus BWF World Tour Finals yang di Bali itu. Penampilannya kan secara umum oke, tapi ternyata Marcus tuh menahan sakit kan ya. Dan sampai harus dioperasi di Portugal ya. Nah, sebenarnya waktu Indonesia Open kemarin itu Marcus tuh kalau secara ini belum 100%, jadi tidak boleh turun, cuman dia meminta sama dokter, saya pengen turun nih dok di turnamen, karena mungkin Indonesia Open kan baru pertama kali digelar di Istora setelah pandemi dan disaksikan penonton yang banyak, mungkin kan itu membawa semangat sendiri buat dia. Tapi ya ternyata memang karena kondisinya belum 100%, kemarin itu masih 80%, jadi ya memang dari pelatih tidak menargetkan juara ya dengan mereka, walaupun mereka bisa melangkah lebih jauh, tapi ya karena cedera jadi tertahan kayak gitu. Tapi sebelumnya juga Fajarian nih kan sekarang kita lihat performanya lagi oke ya, dari bisa dibilang konsisten sampai juara di Swiss Open, terus runner up kejuaraan medali perunggu di kejuaraan Asia, terus Indonesia Master, terus kemarin runner up di Malaysia Open. Secara ini kan memang ganda putra yang konsisten memang Fajarian. Terus dengan kondisi fisik sempat keganggu kan di Thailand Open kemarin sampai akhirnya cedera punggung itu ya, punggung ya kalau salah punggung. Jadi tapi alhamdulillah tidak terlalu yang butuh pemulihan yang panjang, dan mereka mencatatkan sampai akhirnya di Indonesia Master juara, Indonesia Open baru final, terus kemarin juara di Malaysia Open. Lebih kelelahan ini ada anak cederanya. Terus ini yang terbaru juga ada ganda putra kemarin pinggang juga yang kena Leo Daniel yang kemarin baru dapat emas SEA Games. Jadi waktu saat latihan jadi memang belum, jadi nggak bisa tampil ya, sayang ya, padahal kan setelah Pramiere nggak bisa turun kan kita berharapnya ada dari Bagas Fikri dan Leo Daniel ya, tapi karena cedera jadi tertahan dulu. Nah, Hussein, itu kalau ini kan baru yang tahun ini, ada lagi nggak sih cedera ya selain pemain Indonesia gitu? Kalau untuk cedera sih ada ya beberapa pemain elit dunia ya. Kalau kita lihat tuh pertama tuh mantan pemain peringkat 1 dunia tuh Kento Momota ya. Itu kan salah satu cedera yang sebenarnya dia kecelakaan waktu terakhir di Malaysia turnamen. Mereka kan berangkat ke bandara, cuman kecelakaan, akhirnya cedera bagian ada kena matanya ya. Pokoknya beberapa penglihatannya juga keganggu. Beberapa penglihatan sama bagian tubuh juga kena.
akhirnya dia menepi kan tuh selama hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun menepi dari kejuaraan. Ada pandemi juga ya? Iya, ada pandemi juga. Akhirnya baru kembali lagi kan pada tahun ini Kento Momota, cuman penampilannya gitu gara-gara cedera jadi kurang percaya diri, dan dia diakui dia mengakui itu pas kemarin tampil di Malaysia Open ya, Malaysia Open kalau kurang percaya diri. Tapi sekarang udah tanding lagi, mungkin lebih percaya diri karena nggak ada Victor Axelsen juga kayak ini. Nah, kesempatan gitu ya? Iya, kesempatan kan untuk memulihkan kepercayaan dirinya karena nggak ada pemain elitnya kan. Nah sekarang pemain lain yang cedera tuh karena Marin ya. Dia kan baru sembuh juga dari cedera ACL, sama kayak Yere jatuh salah tumpuan ya waktu main asal Malaysia kan. Iya. Nah kalau Marin juga sama cederanya, dan dia butuh pemulihan sekitar berapa tuh ya? Sudah hampir sampai 2 tahun kali ya, karena sampai nggak turun di Olimpiade ya. Dan dia benar-benar fokus pemulihan ya. Fokus pemulihan tuh nggak turun operasi sama benar-benar fokus nggak tampil dimanapun selama 2 tahun itu. Dan dia kembali lagi pada tahun ini dengan keadaan yang lagi-lagi sama kayak Kemot ya, Kento Momota, dengan penampilan yang kurang memuaskan gitu ya. Karena kan kalau kita lihat ternyata performa pasca cedera tuh nggak gampang gitu ya kan. Kalau kita lihat kayak Marcus Kevin aja, buktinya ya mereka walaupun Kevinnya on fire, ternyata Marcusnya kan masih belum bisa maksimal di lapangan gitu kan. Sama aja gitu kan, kayak kalau kita lihat kemarin Hasan Hendra juga sempat ngalami cedera ya, bukan cedera sih, mereka memar ya. Hasan sempat ngeluh di Indonesia Master tuh salah tumpuan akhirnya jatuh memar gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak kenapa gitu kan, butuh pemulihan terlalu serius gitu kan. Nah kalau yang tidak serius nih kayak ACL atau tumbuh tulang kayak Marcus dan cedera itu sangat berpengaruh gitu kan penampilan bagi para pemain elit dunia gitu kan. Apalagi melihat kejuaraan dunia yang sebentar lagi, sebenarnya sih sebentar lagi kan, nggak lama gitu kan. Dengan jadwal turnamen padat tuh para pemain tuh sekarang dituntut untuk menjaga kondisi agar tidak cedera gitu. Kayak Axelsen dan Lizia ini kan sebenarnya cederanya juga nggak terlalu serius kan, karena mereka butuh pemulihan aja gitu. Karena kan beruntun tuh. Mereka kan sekarang saat ini mengeluh kecapean aja gitu. Kita kan nggak tahu kondisinya tuh sebenarnya di lapangan. Mereka tuh mengeluh ke dokternya tuh sebenarnya sakit ini sakit itu kan. Tapi mereka tuh dalam statementnya yang beredar tuh mereka butuh istirahat aja gitu. Berarti mereka juga menargetkan kondisi yang performa menatap kejuaraan dunia nanti sih. Iya, jadi mungkin lebih mengejar turnamen-turnamen besar ya. Iya. Nah kira-kira nih belum lama juga ini Cesaran kemarin robek betis otot betisnya robek. Nah itu tapi menariknya tuh waktu pas babak pertama dia tuh nolongin Rasmus Gemke yang cedera, yang kakinya ada cedera di kaki, terus dia bantu kan sampai bantu jalan sampai keluar lapangan. Nah, terus ternyata dia pas di babak perempat final malah dia yang kena cedera. Mudah-mudahan sih kita berharap, karena kalau dari pelatih Irwansyah berharap juga memang ini difokusin buat kejuaraan dunia, karena kan memang yang turnamen-turnamen tinggi kan udah All England sudah, Indonesia Open, terus kemarin baru Malaysia Open, jadi ngejarnya di kejuaraan dunia ya, karena kan nanti kalau poin tinggi juga bisa buat ngaruh mereka ke BWF World Tour Finals kan. Sekarang mau di Guangzhou lagi ya, setelah kemarin kan sempat dibikin di Thailand waktu 2021, terus tahun kemarin juga dibikin di Bali kan. Jadi kayaknya mungkin udah mulai ini ya, udah mulai balik lagi seperti semula, jadi balik lagi ke Cina. Seluruh kejuaraan itu nanti turnamen elitnya tinggal berarti Malaysia Master apa ada lagi? Ada Malaysia Master, nanti ada Singapore Open. Oh iya, Singapore Open ya, masih ada satu lagi. Juga kayaknya masih Super 100 ya, Super Singapore Open, terus nanti ada di Taiwan. Chinese Taipei Open. Sebelum kejuaraan dunia itu berarti ya. Wah. Jadi memang dengan apalagi nanti tahun 2023 tuh ada tambahan turnamen ya di Finlandia, di Kanada itu, jadi kayaknya lebih tuntutan untuk jaga kondisi lebih tinggi lagi. Jadi memang persaingan bakal lebih ketat ya, karena bisa bergantian gitu untuk kesempatan untuk juara bisa lebih besar, karena kan pastinya pemain-pemain elit yang top 10 lebih milih turnamen-turnamen besar untuk ngangkat poin, dan katanya memang kalau pemain top 10 itu kalau nggak ikut di turnamen besar dapat denda gitu. Denda dari BWF. Iya, dari BWF. Jadi memang ini tantangan buat para pemain ya, karena badai cedera itu kan kayaknya sekarang baru masuk Juli ya, itu udah cedera udah banyak. Di Indonesia sendiri udah banyak pemain kita yang cedera ya, di luar juga udah mulai
kayak Antonsen juga kan, dia udah sampai di Indonesia tapi di Indonesia Master pas latihan nggak bisa, kondisinya nggak enak, terus akhirnya nggak bisa turun di Indonesia Open. Jadi memang cedera itu memang sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Jadi kayak kemarin Yere kan dibilang sama Reoni Mainaki memang pemanasan mereka udah, cuman kan apa yang terjadi di lapangan kita nggak akan pernah tahu kayak gitu. Waduh, dengan lihat fenomena cedera dari awal tahun ya sama beberapa pemain Indonesia serta beberapa pemain luar tuh tentunya sangat mengkhawatirkan ya, karena kan kita lihat kan gara-gara turnamen yang padat setelah pandemi ini kan menjadikan para kondisi fisik para pemain dituntut performanya tuh ya naik terus gitu. Tapi kan kalau kita kan sebagai manusia biasa punya keterbatasan, punya keterbatasan. Buktinya aja Axelsen dan Lizia juga mengaku ya mau harus menepi gitu kan untuk menatap kejuaraan yang lebih bergengsi gitu kan. Nah, harus memilih ya. Iya, harus memilih dari beberapa kompetisi. Walaupun mereka pemain elite dunia juga mereka nggak bisa tuh maksain juga 4 turnamen 5 turnamen betul-betul ya 3 akhirnya setelah jadi Axelsen 3 juaraan Indonesia Open, Indonesia Master Open dan Malaysia Open akhirnya nyerah juga dia badannya kan. Maksimal 3 ya biasanya 3 terus udah istirahat dulu gitu ya. Nah berarti kan kalau kita lihat berarti fenomena ini juga mengkhawatirkan ya. Berarti kita mau lihat juga nih pandangan teman-teman gimana sih melihat fenomena para pemain cedera dengan turnamen yang beruntun ini. Mungkin kita bisa beri masukan ya. Beri masukan kepada kami ya kan melihat fenomena pemain cedera. Tinggal komen aja di bawah di YouTube bolasport.com. Terus kita akan melihat bagaimana sih pandangan teman-teman semua. Lalu juga kita lihat juga para pemain yang sedang naik daun ini, misalnya dari ganda putri kita, Apri dan Fadia kan juga 3 turnamen beruntun sampai partai-partai tinggi kan, tapi stamina tetap oke gitu. Tapi Apri juga dulu kan sempat cedera juga kan, yang sampai akhirnya dia baru turun bareng sama Fadia itu waktu SEA Games malah dapat emas gitu. Jadi memang ya memang tidak semua ya kita kan tergantung lihat kondisi cederanya gimana, terus setelah dia comeback gimana mentalnya dia gitu. Jadi memang ya cedera ini memang sesuatu yang tidak diharapkan, tapi juga memang tergantung dari kondisi cedera dan pemainnya sendiri untuk keinginannya untuk bisa bangkit lagi tuh gimana. Berbeda kan, jadi seperti itu kita hanya bisa kita cuma bisa melihat kalau fenomena seperti ini. Jadi kalau kita lihat turnamen padat ya itu tidak masalah, tapi bagaimana pemilihan turnamennya itu ya. Karena kita kan juga ngejar poin juga, dan mulai tahun depan udah mulai ngejar untuk Olimpiade sekitar bulan April untuk Olimpiade Paris. Jadi ini kayak pemanasan juga sih buat atlet-atlet untuk bisa mengukur kira-kira potensinya gimana, terus ntar lawan-lawan yang nanti dihadapin tuh kayak gimana. Oke deh, mungkin kita bisa lihat kan bagaimana para pemain yang sudah berjuang itu berjuang untuk memanfaatkan kondisi badannya sebaik mungkin dalam memilih turnamen yang pas gitu untuk mereka ikuti. Mungkin segitu aja pada perbincangan kita. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton acara kita. Kita sudahi dulu ya. Saya Muhammad Hussein. Saya Delia. Terima kasih, selamat sore, dan jangan lupa subscribe YouTube bolasport.com dan follow terus media sosial kami bolasport.com, dan jangan lupa baca berita kita semua di kanal bolasport.com ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.